kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, dan yang terakhir yaitu mengenai perkembangan rasa, karsa, dan karya. Langsung saja, yaitu kiasan dasar. Kiasan dasar adalah simbol-simbol yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Penggunaan kiasan dasar sebagai salah satu unsur terpadu dalam pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi sesuai dengan usia dan perkembangan, yang mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Kegiatan pendidikan kepramukaan harus dikemas dalam kias dasar yang disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi, dan kondisi peserta didik. Kiasan dasar disusun dan dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan kepramukaan untuk setiap golongan yang pelaksanaannya tidak memberatkan peserta didik, bahkan dapat mempercaya pengalaman. Selanjutnya mengenai sistem dan metode. Selain itu, terdapat sistem dan metode kepramukaan. Metode kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan yang keterkaitan keduanya terletak pada pelaksanaan kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan sebagai suatu sistem terdiri atas unsur-unsur pengalaman kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang yang mengandung pendidikan, kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan untuk putri, dan sistem among yang merupakan subsistem terpadu dan terkait yang tiap-tiap unsurnya mempunyai unsur pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan. Selanjutnya, kesukarelaan. Kesukarelaan adalah salah satu prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan perilaku larisan atau perbuatan yang bukan alasan paksa atau tekanan-tekanan dan yang dilandaskan pada sifat-sifat A. Ketulusan hati, B. Tanpa pamrih, C. Mengutamakan kewajiban daripada hak, D. Pengabdian, E. Tanggung jawab. Nah, tujuan dari kesukarelaan agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap akseptor didik, sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang menerima hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usia dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk janji yang disebut satya adalah A. Janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka sesudah memenuhi persyaratan keanggotaan. Yang B. Yaitu tindakan langsung untuk mengikat diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Yang C. Titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi mental, moral, ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya, baik sebagai langsung maupun anggota masyarakat lingkungannya. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma adalah 1. Alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. 2. Upaya memberi pengalaman simpel yang mendorong anggota gerakan pramuka menemukan, menghayati,
mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. 3. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka nunggal dengan masyarakat bersikap demokratis, saling menghormati, mempunyai rasa kebersamaan dan gotong royong. 4. Kode etik organisasi dan satuan pramuka. Dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersama hukum yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab dan penentuan keputusan. Selanjutnya mengenai sistem beregu. Sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. A. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Karena itu perlu kita telaah dan dilaksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5 hingga 10 orang anggota. Dengan menggunakan sistem beregu akan diperoleh manfaat antara lain: A. Memberi kesempatan akseptor didik mengembangkan jiwa kepemimpinannya. B. Mempermudahkan dan memperlancar proses pendidikan bagi akseptor didik. C. Mempermudah menggerakkan akseptor didik. D. Mempermudah pengawasan dan pengamatan. E. Mempermudah perkembangan langsung akseptor didik. F. Memberi kesempatan akseptor didik untuk hidup bermasyarakat, bergotong royong, kerjasama, tenggang rasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan terdiri atas 3 macam, yaitu 1. Tanda kecakapan umum atau TKU. TKU adalah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum atau yang disebut SKU dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. 2. Tanda kecakapan khusus ialah tanda yang diperoleh sesudah seorang anggota pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. SKK merupakan aneka ragam jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu. Berbeda dengan SKU, pencapaian SKK bersifat opsional, yang artinya seorang pramuka sanggup menentukan jenis-jenis SKK yang dikuasainya saja. 3. Tanda pramuka. Tanda pramuka Garuda ialah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada akseptor didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda atau SPK. Seorang sanggup menjalani syarat pramuka Garuda sesudah menuntaskan SKU tertinggi pada masing-masing golongannya. Kemudian permainan pendidikan. 1. Pesan rahasia. Semua akseptor berbaris dan pembina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai memberikan pesannya, kemudian akseptor harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang terkandung di dalam bisa nama benda, binatang, atau orang, dan yang lain sebagainya. 2. Isi ruangan. Setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap. Kemudian sesudah itu setiap akseptor harus menuliskan sebanyak-banyaknya barang yang dilihat. Permainan ini untuk melatih daya ingat. 3. Bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, ataupun parfum dan sebagainya. Kemudian anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkan itulah pemenangnya.
Kesesuaian jiwa, kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dalam kepramukaan dibagi kepada tujuan jasmaniah, yaitu untuk perkembangan tubuh, kesehatan, dan sebagainya, dan tujuan rohaniah untuk perkembangan jiwa, watak, dan kepribadian. Selanjutnya mengenai keprasahajaan hidup. Keprasahajaan adalah prinsip pendidikan kepramukaan, maka pramuka harus belajar hidup sederhana dan wajar dengan cara pakaian seragam yang sama, susah bersama, senang bersama, atau senasib sepenanggungan, menggunakan apa yang ada dengan wajar, hidup sederhana di alam terbuka, membina kerukunan dan gotong royong, dan latihan hidup sederhana dalam perkemahan. Yang terakhir mengenai perkembangan rasa, karsa, dan karya. 1. Rasa sama saja dengan perasaan. Yang kedua, karsa sama dengan niat atau kemauan. Dan yang ketiga, karya sama dengan perbuatan yang membuahkan hasil. Itulah tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.